kalau kita dengar gagal ginjal itu kan terus cuci darah gitu kan dok. Nah, apakah memang gagal ginjal harus cuci darah dokter? Nah, Kalau efek samping tadi kalau kita sudah cuci darah nih dok, katanya kulit kita menghitam, ada jerawat-jerawat seperti bisul gitu ya dok di kulit. Terus berat badan turun drastis, lemes, tulangnya rapuh. Bener nggak itu dok efek sampingnya? dalam jumlah yang besar bisa menyebabkan gagal ginjal akut, atau dalam jumlah yang kecil dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Nah, ternyata dia mengkonsumsi protein tinggi, Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Sehat Rumah Sakit USU, ketemu lagi dengan saya Intan Siregar di ruang podcast Rumah Sakit USU. Hari ini Intan bersama narasumber kita, salah seorang dokter yang praktek di Rumah Sakit USU, dan juga dengan topik yang bagus banget nih nanti untuk sama-sama kita simak. Pendengar podcast, umumnya penyakit gagal ginjal diidap oleh orang tua atau usia lanjut. Namun sekarang ini di Indonesia banyak sekali usia muda di bawah 35 tahun sudah terkena penyakit ini. Banyak kasus anak muda mengalami gagal ginjal karena tekanan darah tinggi dan juga diabetes. Nah, faktor-faktor penyebabnya bisa dari pola makan yang sembarangan dan juga mudah terkena stres. Nah, Sobat Rumah Sakit USU, podcast kita hari ini berjudul kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan gagal ginjal di usia muda. Nah, narasumber yang kita hadirkan hari ini sudah pasti ahli nih di bidangnya. Kita langsung sambut saja, kita sapa langsung Dr. Riri Andri Mujasti, Magister Kedokteran Penyakit Dalam, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal Hipertensi Finasi. Halo dokter, gimana apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat Mbak Intan. Selamat Selamat siang Sobat Rumah Sakit USU. Semoga kita hari ini dan selanjutnya dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya Mbak Intan ya. Oke dokter. Nah dokter, nanti kita sama-sama ngobrol, tanya jawab gimana nih cara tepat hidup sehat ya dokter ya. Karena hidup sehat ini kan memang harus terus banyak belajar ya dokter ya. Nah, karena banyak kasus-kasus gagal ginjal nih dok, topik kita hari ini datang ke dokter, datang ke rumah sakit sudah dalam tahap atau stage yang parah gitu ya. Dalam arti mereka tidak sadar akan adanya tanda-tanda awal pada tubuhnya. Nah, langsung aja nih dokter, pengertian gagal ginjal itu apa tuh dokter? Baik, kalau kita bicara mengenai gagal ginjal, itu artinya bahwa ginjal itu tidak mampu atau tidak bisa lagi menjalankan fungsinya. Nah, jadi tidak bisa menjalankan fungsi, mungkin satu atau dua fungsi, atau bahkan mungkin sama sekali tidak bisa lagi menjalankan fungsinya. Nah, kalau kita bicara fungsi ginjal itu banyak banget Mbak Intan. Jadi bukan hanya sekedar misalnya kita bilang membuang air kecil saja. Nah, tetapi juga bisa membuat darah, bisa mengontrol tekanan darah, bisa misalnya menjaga keseimbangan kalsium fosfor yang artinya nanti dalam rangka pertumbuhan tulang. Nah, dalam rangka juga misalnya menjaga keseimbangan asam basa, elektrolit di dalam tubuh. Nah, banyak sekali fungsi ginjal ya sebenarnya. Nah, jadi pada saat pasien itu mengalami gangguan fungsi ginjal, nah bisa saja yang terganggu itu misalnya hanya dalam rangka pembuatan sel darah merahnya saja. Nah, makanya pasien kemudian akan mengalami misalnya lelah, letih, lesu gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya pasien itu mengalami hampir semua misalnya kita bilang gangguan fungsi ginjal, nah inilah yang kemudian pasien membutuhkan terapi pengganti ginjal seperti yang cuci darah, cuci perut ataupun transplantasi ginjal. Berarti kalau gagal ginjal ini sudah semuanya fungsi dari ginjal itu nggak berfungsi gitu ya dokter ya? Sebenarnya artinya kan kalau kita bicara gagal ginjal secara keseluruhan ya hampir semua ya. Tetapi tidak semua, karena kan ada stadium-stadiumnya Mbak Intan. Jadi
kalau kita bicara stadium-stadium ya, kalau pada stadium 1 mungkin yang kena 1 atau 2-nya, stadium 2, stadium 3 sampai nanti kemudian yang kita kenal sebagai end stage renal disease atau penyakit ginjal tahap akhir. Nah, itulah yang mungkin hampir semuanya fungsi ginjal itu akan terganggu. Berfungsi, iya. Nah, untuk gejala-gejalanya itu apa aja, dokter? Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai gagal ginjal, kita kembali kepada stadiumnya tadi. Jadi kalau pada stadium 1 sampai stadium 3 itu rata-rata pasien nggak punya keluhan. Kenapa? Karena kan dia paling keluhannya cuman gangguan pada tadi pembentukan sel darah merah. Nah, mungkin pasien hanya merasa ya sedikit lelah. Karena masih muda menganggap itu ya wajar lah, karena kan saya capek bekerja. Nah, jadi wajar dong saya lelah. Nah, atau misalnya gangguannya pada jumlah buang air kecil yang berkurang. Karena nanti pembenarannya kan saya tadi bekerjanya di ruang ber-AC, saya kurang minum, ya wajar dong saya buang air kecil saya berkurang. Nah, padahal sebenarnya itu mungkin sudah petanda bahwa dia sudah mengalami gangguan ginjal. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Biasanya pasien itu mulai memberikan keluhan-keluhan itu pada stadium 3 ke atas. Nah, pada saat itulah mungkin buang air kecil sudah mulai berbuih. Nah, tapi kan karena kita tidak pernah memperhatikan buang air kecil. Nah, kita buang air kecil langsung siram karena buru-buru kan nggak pernah melihat ke bawah kondisinya jadi kita nggak pernah tahu buang air kecil kita itu sebenarnya sudah berbuih. Nah, atau misalnya mungkin kaki kita sudah bengkak. Tapi pembenarannya, saya kan duduk lama, jadi wajar kaki saya bengkak. Nah, padahal itu mungkin sudah menjadi petanda bahwa dia sudah gangguan ginjal. Nah, begitu nanti stadium 4, stadium 5, di mana fungsi ginjal sudah mulai terganggu semua. Nah, disitulah kemudian keluhan-keluhan itu muncul. Jadi kalau misalnya yang kena tadi itu anemia, dia lemah, letih, lesu. Nah, Mbak Intan bayangkan, ginjal itu kan seperti mesin cuci ya. Jadi mesin cuci kan kalau misalnya rusak, apa yang terjadi dengan baju kita? Nah, pasti baju kita baunya apek. Kemudian akan muncul lalat. Nah, kemudian muncul jamur-jamur. Nah, itu yang terjadi dengan tubuh kita. Jadi kalau misalnya fungsi ginjal kita terganggu, mesin cucinya tubuh kita ini berhenti. Nah, tentu bayangkan bahwa racun yang harusnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin tidak akan lagi keluar. Nah, racun itu mulai menumpuk di dalam darah kita. Akibatnya apa? Nah, mulailah pasien gatal-gatal. Nah, itulah kenapa pasien-pasien gagal ginjal itu kulitnya bersisi, nah seperti mengelupas, kering. Gatal itu ya, dokter? Gatal sekali. Nah, gatal sekali. Nah, atau karena tadi racunnya atau kencingnya itu nggak bisa keluar, maka bau mulutnya itu bau banget, Mbak Intan. Itu kita namakan uremic frost, misalnya kan uremic fetor. Jadi uremic yang bau mulut yang bau itu uremic fetor kita bilang. Jadi bau khusus. Nah, kalau yang tadi kulitnya kita bilang itu tadi itu uremic frost kita bilang. Nah, atau kalau misalnya dia karena tadi kencingnya sudah mulai berkurang, nah mulai dong bengkak seluruh tubuh. Nah, jadi bengkak mulai dari kaki, kemudian ke perut, masuk cairan ke paru-paru, mulailah pasien sesak nafas. Nah, karena racun itu tadi beredar di dalam darah, nah masuk dong ke dalam jantung. Nah, mulailah terganggu jantungnya, bisa kena perikarditis misalnya. Nah, atau efusi perikard misalnya. Nah, kalau dia masuk ke dalam sistem saraf kita, nah mulailah pasien nanti ngaur. Nah, jadi ngaur. Ada ya, Dok, sampai segitu ya. Jadi ngaur. Kemudian yang fatalnya kejang-kejang, koma, kemudian ya mungkin tidak tertolong lagi. Nah, pada akhir tahapnya. Nah, jadi ya namanya kan mesin cuci tubuhnya yang berhenti. Jadi tentu apa yang terjadi ya pasti dong darah kita ini akan menjadi kotor. Nah, teracuni kalau saya bilang ya teracuni dengan kencingnya. Nah, itu dia kalau misalnya kemudian di tahap akhir biasanya. Nah, tapi kalau di tahap-tahap awal itu biasanya nggak ada gejala, Mbak Intan. Nggak ada ya, nggak dokter, ada. Ya? Sampai tahap 3 berarti, dokter, tahap 3 biasanya. Nah, paling-paling kalau misalnya perempuan keluhan itu hanya kayak sakit mah.
Nah, Oh, itu ya, jadi kayaknya kok bisa, Dok? ya Heeh. saya mual, perut Oh. saya perih. Nah, karena kan sebenarnya racunnya kan nggak keluar Mbak Intan. Oh, oke. Nah, racunnya nggak keluar, masuk ke dalam sistem cerna, Mm-mm. kemudian dia mengganggu dong ke sistem cerna. Jadi pasien merasa mual, merasa seperti kayak nyeri ulu hati, perih. Nah, udah dapat obat lambung di awal-awal berfungsi. Nah, tapi lama-kelamaan karena ini adalah racun, Iya. nah bukan karena sakit mah yang ada luka, nah lama-kelamaan kan nggak berfungsi juga obat-obat lambungnya. Nah, maka kemudian ya kenapa ini ya, kok udah makan obat lambung ini itu nggak berfungsi. Iya. Nah, barulah kemudian dokternya mungkin cek. Nah, ternyata ketahuan lah sudah gagal ginjal. Oh, oke. Itu yang terkabur ya Mbak Imban, Iya, di benar-benar. awal-awal. Di awal-awal ya. Iya. Gejalanya. Kalau Intan baca gitu ya, Dok, penyebab-penyebab gagal ginjal ini bisa karena keturunan Iya. atau juga mungkin nggak dari keturunan. Terus seperti yang kita ketahui juga penyebab lainnya itu diabetes, hipertensi, autoimun kayak tadi anemia menahun gitu ya, Dok. Itu Iya. benar ya, Dok ya? Iya. Jadi penyebab Penyebabnya. gagal ginjal itu sebenarnya banyak banget. Tapi kita analogikan begini, apapun yang masuk ke tubuh kita, baik makanan, minuman, penyakit, itu pasti akan dibawa oleh sistem peredaran darah ke ginjal. Karena kan ginjal ini tadi mesin cucinya. Mesin cucinya, iya. Dia yang menyaring. Nah, artinya apapun yang masuk ke tubuhmu itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Oh, oke. Nah, jadi makanan, minuman, nah gaya hidup. Nah, tentu itu akan menyebabkan, sebenarnya juga akan bisa menyebabkan gagal ginjal. Iya, dokter. Nah, kalau kita bicara misalnya diabetes, hipertensi. Iya. Nah, diabetes hipertensi itu kenapa? Nah, tentu kan karena juga ada pola yang di situ yang salah ya. Makanan dan Nah, minuman pola juga. makanan, minuman atau pola gaya hidup yang salah di situ. Nah, begitu juga misalnya dengan kita bilang autoimun. Autoimun, Nah, autoimun kan juga sebenarnya mungkin kita punya autoimun. Iya. Nah, tetapi tidak tercetus selama ini. Nah, tentu mungkin ada pencetusnya. Nah, pencetusnya biasanya ya kembali tingkat stres. Iya. Misalnya ya artinya radikal bebas. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa mencetuskan kemudian autoimun. Nah, kemudian kayak keturunan. Keturunan benar juga menyebabkan gagal, ada faktor resiko untuk menyebabkan gagal ginjal. Jadi dikatakan kalau misalnya saudara kembar itu memiliki riwayat gagal ginjal, maka kembarannya juga akan beresiko untuk mengalami gagal ginjal. Nah, tetapi kembali faktor keturunan itu kan hanya sekian persen. Nah, jadi tidak akan muncul sebenarnya kalau tadi pola hidup yang salah sehat itu nah, itu tidak kita lakukan. Nah, jadi sebenarnya ya kalau memang ya Anda memang punya keturunan itu, tapi kalau Anda melakukan pola hidup sehat. Sebenarnya tidak akan muncul. Masih bisa. Ya. Oke, dokter, benar-benar. Nah, kalau kita dengar gagal ginjal itu kan terus cuci darah gitu kan, Dok. Nah, apakah memang gagal ginjal harus cuci darah, dokter? Nah, kembali tadi, kalau misalnya pasien datang dengan kondisi yang sudah terlambat ke kita pada stadium 5, artinya hampir semua fungsi ginjal itu sudah berhenti. Nah, tentu kita tidak punya pilihan lagi. Nah, karena memang dia sudah berhenti fungsi ginjalnya. Nah, maka inilah kemudian digantilah fungsi ginjal tadi dengan mesin yang kita bilang mesin cuci darah misalnya, atau dengan CAPD yang kita bilang dengan cuci perut, atau malah kita ganti sekalian ginjalnya dengan transplantasi ginjal. Nah, tetapi kalau misalnya pasien itu datang ke kita stadium ya di bawah 5 tadi, nah ini insya Allah masih bisa kita perbaiki. Nah, jadi artinya kan kapan pasien ini datang ke kita? Ya, jadi sering kali itu datang itu dengan kondisi yang sudah terlambat. Memang banyak gitu ya, dokter ya. Jadi datang udah dengan kejang-kejang, datang dengan penurunan kesadaran, sudah sesak, sudah bengkak seluruh tubuh. Nah, terus mau kita apakan? Nah, kan itu akhirnya ya terpaksa lah kita lakukan tindakan cuci darah. Iya. Tapi kalau misalnya datangnya dengan stadium 3, stadium 4, atau kalaupun stadium 5 misalnya, tetapi belum muncul keluhan. Nah, kalaupun keluhannya masih sedikit, ini insya Allah masih bisa diperbaiki. Nah, tetapi itu tadi tetap saja sebenarnya memperbaiki itu kata kuncinya ya pola hidup sehat. Betul. Nah, karena kan pola hidup sehat ini sebenarnya yang menjadi masalah. Kalau kita bandingkan masa lalu dengan yang sekarang, itu kan jauh beda ya, Mbak Intan. Dokter, Nah, dulu nggak ada
uh, online untuk pemesanan makanan. Iya, Jadi kalau dulu kalau kita lapar ya Masakan kita rumah. harus jalan. Nah, kita Iya. harus jalan ke warungnya, kita Mm-mm. harus jalan ke restorannya. Iya, Untuk oke. pergi mendapatkan makanan itu. Mm-mm. Nah, tapi kalau misalnya karena ya udahlah jauh pergi Mm-mm. mencari makannya, udahlah kita bawa bontot. Iya, Nah, benar. seperti itu kan kalau Mm-mm. dulu. Nah, sekarang karena semuanya sudah Serba canggih serba juga itu canggih. sebenarnya jadi Nah, masalah kita kan ya malas dokter bergerak. ya. Iya, malas Sudahlah makan tapi Iya. juga malas bergerak. Iya. Artinya intake lebih banyak daripada output kan. Oke. Nah, kalau makanan lebih banyak daripada yang kita keluarkan, Iya, tentu dokter. itu akan menjadi kelebihan. Oke. Nah, jadi kelebihan inilah Mm-mm. sebenarnya akar masalah dari semua penyakit. Oke, dokter. Nah, jadi bukan kita bilang oh kolesterol, asam urat. Nah, Mm-mm. sebenarnya kan karena intake yang berlebih dibandingkan yang kita keluarkan. Output ya. Kalau misalnya memang kita ya misalnya mohon maaf, kebahagiaan hidup kita itu di makanan. Di makanan, dokter. Saya bahagia banget kalau Bisa udah dapat makan makan dong. Itulah kebahagiaan hidup Iya, saya. betul, dokter. Tidak masalah selagi Anda balas itu dengan olahraga. Oh, oke. Sehingga apa yang Anda makan terbakar, Mm-mm. kemudian seimbang akhirnya dengan pengeluaran. Nah, Iya. kalau seimbang tentu tidak akan terbentuk cadangan. Oh, oke. Tidak akan muncul gula darah yang tinggi, tidak akan muncul kolesterol yang tinggi, tidak Iya, akan betul. muncul asam urat yang tinggi, Betul. tidak akan muncul obesitas, Iya. di mana-mana berlemak. Iya. Nah, ini udah yang mungkin kalau misalnya oh kan nanti bisa sedot lemak dok. Nah, ya sedot lemak kan yang kelihatan Mbak Intan. Iya, Dok. Sedot lemak di hati gimana caranya? Iya, oke. Nah, kan ada istilahnya fatty liver, Fatty liver, ya. iya. Nah, atau perlemakan di jantung. Iya. Gimana Nggak mau bisa menyedotnya? ya kan, Dok? Nah, itu dia sumber akar masalah. Nah, kalau itu sudah terjadi, muncul diabetes, muncul hipertensi, muncul asam urat yang tinggi. Nah, ini semua kan menyerang ke ginjal. Iya, dokter. Nah, tambah lagi tadi mungkin ya stres yang tinggi tadi gitu kan. Nah, kan kita melihat kalau dulu jam 9 sudah habis acara televisi. Karena kan cuma punya TVRI zaman dulu. Jam 9 habis terus tidur. Iya, betul. Nah, sekarang channelnya 24 jam. Iya. Belum lagi marak segala macam kejahatan. Ini Iya, yang bikin benar. kita mungkin stres. Belum lagi tingkat ya kita lihat kalau zaman sekarang kan lebih glamor misalnya. Betul, Nah, itu muncul rasa gimana nih cara supaya aku cepat kaya, cepat ini. Nah, itu kan juga menimbulkan stres. Nah, kesehatan kita terganggu ya, dokter ya. Itu dia. Nah, dokter, kalau efek samping tadi kalau kita sudah cuci darah nih, Dok. Katanya kulit kita menghitam, ada jerawat-jerawat seperti bisul gitu ya, Dok, di kulit. Terus berat badan turun drastis, lemes, tulangnya rapuh. Bener nggak itu, Dok, efek sampingnya? Ya, kalau kita bicara mengenai efek samping dari dialisis ya, kita bicara itu ada namanya efek samping atau komplikasi intradialitik atau interdialitik. Nah, kalau yang tadi Mbak Intan bilang misalnya kulit bersisik, misalnya kulit tulang rapuh misalnya, atau misalnya badan pegel-pegel. Sebenarnya sih kebanyakan itu adalah karena perjalanan penyakit ginjalnya. Nah, jadi pada penyakit ginjal itu kan tadi fungsinya kan bukan hanya tadi membuang kencing atau membuang racun saja. Tetapi juga menjaga keseimbangan kalsium fosfor. Nah, kalsium fosfor inilah yang penting sebenarnya untuk pertumbuhan tulang. Nah, oleh karena tadi fungsi ginjalnya berkurang, maka pengeluaran fosfor itu akan berkurang dari kencing kita. Nah, akhirnya menumpuk di dalam darah. Nah, kalsium yang tadinya sebenarnya untuk pertumbuhan itu terganggu pembentukannya di dalam darah, akibatnya jadi berkurang. Nah, kalau berkurang tentu akan gampang keropos. Nah, jadi dalam jangka panjang karena tadi dia berkurang, tubuh kan butuh kalsium. Iya, betul. Nah, dokter. maka ada yang namanya di dalam tubuh kita itu hormon paratiroid. Nah, dia itu memaksa kalsium yang ada di tulang untuk keluar. Karena kan tubuh kita kan butuh kalsium. Iya, dokter. Nah, jadi dia paksa. Nah, keluarlah kalsium itu dari tulang. Makin keropos kan tulang kita. Iya. Jadi tulangnya ada, tapi isinya kopong. Nah, makanya kenapa kemudian orang yang gagal ginjal itu gampang sekali patah.
Nah, jadi begitu terantuk lah kita bilang, atau misalnya seperti kalau lagi sholat itu kan, misalnya duduk di antara dua sujud, salah posisi, langsung patah tulang pinggulnya, tulang pahanya, karena kan memang dia kopong Mbak Intan. Kemudian yang tadi kalsium yang dikeluarkan oleh hormon paratiroid dari tulang itu masuk ke pembuluh darah. Nah, kalsium dengan fosfor yang tinggi di dalam pembuluh darah tadi itu membentuk kapur. Menyebabkan kapur. Kapur, maka terjadi pengapuran di pembuluh darah. Ketika pembuluh darah mengapur, Mbak Intan bayangkan jantung itu kan adalah pembuluh darah semua. Iya. Nah, paru-paru juga bisa berisi pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah ini mengapur, tentu aliran darah tidak akan lewat lagi, lancar lagi. Nah, disitulah muncul keluhan-keluhan masalah jantung pasien-pasien gagal ginjal ini. Nah, itu adalah salah satu penyebab dari perjalanan penyakit ginjal tersebut. Nah, kalau misalnya kita bilang karena dialisisnya, pada waktu dialisis itu bukan hanya racun yang terbuang. Nah, tetapi juga beberapa jenis makanan juga terbuang. Contohnya glukosa, contohnya asam amino atau protein ya kita bilang. Beberapa vitamin yang larut air seperti vitamin B sama vitamin C. Nah, Mbak Intan bayangkan kalau vitamin C itu tercuci di tubuh kita, sementara pasien gagal ginjal ini dibatasi makan buah dan sayurnya, tentu vitamin C ini sangat rendah kan di dalam tubuh. Nah, sementara kita tahu bahwa vitamin C inilah yang diperlukan untuk regenerasi sel kulit. Nah, regenerasi misalnya sel rambut. Nah, kalau vitamin C yang dibutuhkan untuk regenerasi sel-sel ini berkurang, nah apa yang terjadi? Udah pasti dong kulitnya kering, bersisik, rambut rontok, gusi berdarah, nah kukunya seperti rapuh. Itulah yang terjadi pada pasien penyakit ginjal. Nah, kemudian karena asam aminonya atau proteinnya juga ikut tercuci, nah itu kenapa pasien dialisis itu bisa menjadi makin kurus, makin lemah, makin gak bertenaga. Nah, kenapa kok habis cuci jadi lemes saya dok? Karena kan tadi gulanya tercuci. Nah, itulah kenapa kemudian muncul rekomendasi yang mengatakan bahwa pada pasien dialisis itu makanannya harus 1,5 kali lipat orang normal Mbak Intan. 1,5 kali lipat lebih? Iya. Artinya proteinnya kita bilang ya, khusus untuk protein. Kenapa? Karena kan dia tercuci pada waktu dialisis itu. Jadi satunya Anda makan sebagai orang normal, setengahnya itu tercuci. Makanya dimintalah untuk makan banyak. Nah, masalahnya pasien kita nanti masih, aduh saya nggak selera. Nah, kemudian saya masih mual muntah. Nah, karena obat-obatannya kan masih banyak Mbak Intan. Nah, obat sarafnya, obat jantungnya, obat emahnya. Nah, begitu banyak obat yang kemudian membuat dia makin tidak selera makan. Nah, inilah masalahnya. Jadi udahlah tercuci, selera makan nggak ada, tentu intake kan jadi lebih kurang. Nah, jadi udah kurang, tercuci pula, kan nggak ada kan yang menjadi cadangan makanan. Nah, makanya tubuh kan yang dipecah. Nah, akhirnya makin kurus lah pasien. Nah, itulah sebenarnya. Jadi kalau kita bicara komplikasinya ya karena ada yang tercuci selain selain yang kita akibat dari penyakitnya itu ya. Selain akibat penyakitnya. Oke. Aduh, ini mudah-mudahan kita semua bisa menghindarinya ini ya dokter ya. Sebenarnya gampang sih ya dok, cuma ya gampang sih sebenarnya ya Mbak Intan. Jadi saya pola hidup sehat. Jadi mungkin kalau kita cerita, saya punya kasus. Jadi saya anak muda, masih umur 22 tahun. Nah, jadi datang ke ICU itu dengan kondisi yang kejang-kejang, koma dan artinya nggak sadar ya. Tidak sadar. Nah, ternyata dicek ginjalnya sudah jelek sekali, artinya gagal ginjal nih pasien. Nah, kalau saya lihat fisiknya itu benar-benar bersih banget Mbak Intan. Artinya waktu itu bersih pasiennya. Nah, artinya ya kita tanda kutip ini bukan yang nakal atau bagaimana ya kita bilang ya. Nah, terus saya tanya sama ibunya, apa kebiasaannya? Oh, dia anak baik dokter. Nah, dia rajin begini gitu. Nah,
nggak mungkin sehat dong, lah ya. nggak Iya, mungkin oke. dong kita pikirkan. Iya, Nah, terus apalagi kebiasaan dia yang lain? Oh, dia suka olahraga, dia Oke. suka nge-gym. Mm-mm. Nah, Kan bagus tuh, Dok. hampir tiap hari Oh, dia tiap nge-gym hari, ya. katanya kan. Oh, bagus dong kalau Mm-mm. begitu kan, karena memang fisiknya saya lihat bagus. Sehat, Nah, makanya iya. tadi saya bilang saya lihat fisiknya oke kan. Nah, kemudian kok bisa dia tahan nge-gym Iya, tiap iya. hari? Saya bilang, oh iya, dia suka minum minuman yang berenergi. Oh, oke. Nah, itu dia selalu dong, hampir tak pernah dia minum air putih. Oh, Dia gitu. itulah jadi minuman dia. Iya, Karena iya. katanya itu yang bikin dia Buat dia menjadi staminanya staminanya ada terus ya, iya, tidak capek. nggak capek. Nah, jadi di mata ibunya dia anak baik karena patuh, kemudian karena dia juga sanggup bisa membantu ibunya bekerja. Nah, dia juga berolahraga. Nah, tetapi ada salahnya. Nah, iya. salahnya itu dia mengkonsumsi minuman yang berenergi yang Berlebihan. Oke. Nah, kalau kita tengok misalnya minuman berenergi itu kandungannya, nah kalau dia masing-masing itemnya sebenarnya bagus memang Mbak Intan. Nah, itu oke. kenapa kemudian kita bisa memiliki energi yang strong Iya, kan heeh. misalnya. Nah, tetapi dalam jumlah yang besar, Cara nah, mengkonsumsinya iya, ya, Dok? dalam jumlah yang besar bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Atau dalam jumlah yang kecil dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Oh gitu, Iya, nah jadi itu yang harus diperhatikan juga. Iya, dokter. Nah, pernah satu ketika juga seorang instruktur gym nih, Iya. instruktur gym. Iya. Nah, saya terpukau nih dengan badannya. Kesehatannya. Iya, Iya. badannya. Nah, dia datang ke saya dengan bilang, "Dok, kencing saya kok berbuih sekali." Nah, oke. kemudian saya tanya, nah apa kebiasaannya? Apakah dia pernah makan obat misalnya minum yang berenergi? Oh enggak. Nah, Oke. terus apa dong? Pasti ada dong yang Iya, salah, kan yang nggak mungkin salah. dong. Nah, ternyata dia mengkonsumsi protein tinggi Mbak Intan. Susu itu bukan, Dok? Kan Nah, banyak sekarang susu-susu. Nah, makanya protein tingginya itu sampai dia bilang 2 ekor ayam Satu hari. satu hari. Oke. Nah, kenapa? Karena dia katanya dia harus menjaga bentuk ototnya. Tuh. Nah, Sobat sehat boleh nih di note iya. ya. Oke. Nah, jadi artinya minuman berenergi yang berlebihan atau diet tinggi protein ya, yang berlebihan ya. Nah, kita kan cerita berlebihan nih. Berlebihan, iya. Iya. Nah, ini juga bisa menyebabkan gagal ginjal pada usia muda. Nah, kalau yang perempuan, kasus yang pernah saya dapat Iya, Dok. itu, Apa tuh, Dok? Sering, nah, Dok. yang perempuan itu, nah, datang dengan kondisi gagal ginjal di bawah orang tua, ya mohon maaf, putih mulus banget. Oh, udah tahu nih. Nah, Sering suntik. ya sementara ya kita lihat orang tuanya enggak. Enggak putih. Nah, Oke. orang tua bilang ini anak kandung. Oh, oke. Nah, jadi Mungkin banyak minum air tahu dulu. nah mungkin Ibunya. ya, mungkin ya. Nah, tadi oke, dokter. tanya ya terpaksa dong kalau udah kondisi begitu kita lakukan tindakan dialisis. Nah, oke. tapi tanya kemudian ya memang ingin putih secara Putih secara instan, instan, nah iya. menggunakan lah mungkin ya kita nggak tahu ya Nggak tahu ya, isinya Dok. apa. Iya, Nah, isinya tetapi putih secara instan itu biasanya ada kandungan merkuri Mbak Intan. Oh, oke. Nah, Note lagi nih sobat jadi, sehat. Nah, jadi kalau kenapa kemudian saat ini lagi viral nih? Iya, benar-benar. Nah, dokter. lagi viral bahwa ada kosmetik yang Iya. overclaim. Overclaim, Nah, oke. jadi mungkin ini yang perlu menjadi perhatian ya. Nah, benar, jadi ya mau putih ya boleh-boleh aja. Iya. Nah, tapi hati-hati kalau iya. itu instan. Iya, Nah, benar, kalau benar, dia Dok. bisa mengatakan bisa putih kinclong hanya dalam berapa hari minggu, nah hati-hati. Logikanya itu iya. apa ya kan, Dok? Iya, Nah, oke. makanya ini beberapa yang mungkin juga ada ya kebiasaan kasusnya. yang saya dapatkan beberapa kasusnya. Oh, Nah, Masya jadi Allah. kasus yang lucunya itu datang ke saya dengan gagal ginjal ya tanda kutip, buang air kecil berbuih, kemudian ada fungsi ginjal sudah mulai menurun. Iya, oke. Nah, itu tanya suplemen juga Mbak Intan. Oke. Suplemen yang Suplemen seperti apa tuh, Dok? Vitamin biasa iya, atau artinya ya sebenarnya karena semuanya serba berlebihan. serba berlebihan? Iya, jadi kan kebutuhan itu kan sebenarnya sudah ada. Porsinya, Nah, porsinya. ya. Misalnya kalau vitamin C untuk Iya, kebutuhan dokter. kita itu 75 mg kalau perempuan. Nah, Oke. kalau laki-laki 90 mg. Nah, terus kita minum vitamin C
yang sudah jadi 500. 1000 miligram. 1000, iya dokter. Tiap Betul hari ya, kan, kadang-kadang, tiap hari kita minum betul, yang 1000 betul. miligram. Bayangkan, yang kebutuhannya cuma 100, kita minum 1000 miligram tiap hari. Nah, tentu ini kan beban kerja bagi ginjal. Berat ya, Dok? Nah, berat kan bagi Iya. ginjal. Nah, ibaratkan saja, kalau mesin cuci kita itu menggunakan airnya yang kotor atau keruh, cucian kita gimana? Iya. Kan nggak bersih kan? Betul. Ikut-ikutan pasti baju kita berwarnanya pasti nggak putih lagi, Iya, warnanya iya. keruh. Nah, dibandingkan kalau misalnya air yang masuk ke mesin cuci itu lebih jernih. Lebih jernih. Nah, iya. itu kan beban ya, Iya, betul, beban betul. kerja. Nah, itu mungkin yang beberapa yang kasus-kasus yang cenderung anak muda. Anak muda ya, Kalau kebiasaan yang berarti ya, iya kebiasaan benar. hidup Kalau ya. tua biasanya diabetes, Iya. hipertensi. Iya, sudah mengalami penurunan memang benar. ya. Nah, Oh, jadi oke. itu yang menjadi catatan. Jadi lucunya kemarin saya dapat suaminya umur 31 tahun, Mbak Intan. Nah, datang dengan kencing berbuih. Oke. Nah, kemudian dicek fungsi ginjal berkurang. Nah, kenapa? Nah, kemudian saya cek ternyata tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Usia 31 itu dokter. Usia Semua 31, diborong. diborong semua. Nah, kemudian kita lakukanlah pengobatan. Iya. Nah, terus suaminya bilang sama si istri yang umur 27 tahun, Iya, oke. coba deh kamu juga ikutan Iya. periksa. Karena kan kita Kebiasaan pasti serumah. sama nih. Iya, makan sama. Iya. Nah, dicek Oke. ternyata si istri kolesterolnya itu hampir 400, Masya Allah. trigliseridnya itu hampir 500, HbA1c-nya 6,8. Wow, 27 tahun. 27 tahun, asam uratnya itu 7,5. Wah. Dia selama ini mengatakan oke, cuman ya sering nyeri tengkuk. Iya, Tapi kan ya wajar kan, biasa Dok. aja. Kan saya kan bekerja depan komputer. Jadi kan saya pikir selama ini mungkin karena saya kerja depan komputer di kantor, kaku ya biasa. kaku, Iya. ya. Saya nggak nyangka loh, Dok, kalau ternyata begini. Memborong semua. Iya, Oke. saya pikir badan saya pegel-pegel itu ya karena saya duduk terus Iya, depan iya. komputer. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan Kebiasaannya. yang mungkin ya tadi karena berada di AC, kurang minum, kemudian Kurang gerak, kurang makan gerak. yang sembarangan. Nah, kemudian pesan makanan online, Iya, duduk lagi depan komputer. Iya, betul, dokter. Nah, terus dari malas ke kamar mandi, tahan kencing. Iya, aduh. Nah, jadi menahan kencing ini juga adalah penyebab gagal ginjal juga, Mbak Oh, Intan. oke, iya, Nah, jadi banyak Sering banget. ya. Iya, tahan buang air kecil kan, Mbak Intan, Iya, karena benar-benar. capek bolak-balik nanti aja. Nggak boleh berarti ya, Nggak Dok? boleh, karena kalau buang air kecil itu tertahan di dalam kantong kencing kita itu, nah maka bakteri, ya kita bilang flora normal Iya. ya, bahasa kerennya flora normal. Jadi bakteri yang seharusnya normal di dalam kantong kencing itu, dia bisa berubah menjadi bakteri jahat. Nah, bakteri jahat ini yang kemudian menyebabkan infeksi saluran kencing. Nah, mulai nanti perih, Iya, pedih, kemudian, nah yang yang menakutkannya Iya. sebenarnya infeksi ini dia bisa naik ke atas, Mbak Intan, Ke atas maksudnya ke kemana, ginjal. Dok? Oh, oke. Nah, tadi kan awalnya kan kita nahan Nahan, kencing nih. nahan. Nah, ada infeksi kan di kantong kencing. Nah, maka mungkin perih, Iya, pedih gitu iya. misalnya. Nah, yang buruknya si kuman tadi itu selain Naik, ya? dia bisa masuk lewat peredaran darah, dia bisa menjalar kalau istilahnya Oh, saya bilang. gitu, Jadi ya. dia naik ke saluran kencing, kemudian dia akan menyerang si ginjal. Oke. Nah, tadi awalnya cuman infeksi Iya, tadi iya. mungkin nahan Nahan, kencing, akhirnya menjadi infeksi ginjal. Oke. Nah, kalau ginjal sudah terinfeksi, kemudian kita bilang mungkin menjadi pielonefritis, yang ini menyebabkan gagal ginjal di kemudian hari, Mbak Intan. Oke. Nah, Jadi sebenarnya kalau buang air itu kita ada waktu-waktunya, jangan tunggu sesak istilahnya atau gimana, Dok? Jadi- Sebaiknya. ya, jadi sebenarnya kalau kita tidak mau, kan kita nggak tahu nih kapan penuh misalnya. Iya. Jangan tunggu dulu penuh sebenarnya, Jangan Mbak tunggu, Intan. oke. Jadi biasakan bahwa kita sudah seperti kayak bikin alarm, Iya. bahwa setiap sekian jam aku akan buang keluarkan. air, Ya, iya. jadi jangan biarkan si buang air kecil yang racun, itu kan racun Iya, sebenarnya, betul, Mbak betul, Intan. dokter.
bayangkan kalau misalnya kita lama membuang air yang kan kita tadi membilas nih, mencuci, betul. Lama kita keluarkan, kan bau baju kita apek kan, nggak iya. seger lagi baunya. Iya. Nah makanya kalau misalnya si kencing tadi itu udah dikeluarkan oleh ginjal, kemudian ditampung oleh si kantong, nah kantong kencingnya seharusnya langsung keluarkan dong. Iya. Nah tapi itu tadi kita kan belum kerasa. Iya. Kalau udah kerasa sebenarnya udah penuh Mbak Intan. Oh oke. Nah kalau dia sudah penuh maka kantong kencing itu udah meregang. Nah itulah nanti di kemudian hari, di hari tua, nah itu katanya yang ada perut turun karena bolak-balik kencing perut, beser. Nah itu bisa Mbak Intan. Akumulasi itu dokter karena kan dia kantong kencingnya udah bolak-balik dibikin kembang seperti balon Mbak Intan. Seperti balon penuh kempes, kempes. Okay. Lama-lama kan balonnya kan kayak loyo-loyo gitu kan. Oke. Jadi bikinlah. Jadi di alarm aja ya kita. Di alarm aja. Jadi artinya kalau memang misalnya mau per 2 jam atau mau per 3 jam ya bikinkan. Gak apa-apa, bikinkan. Artinya mau keluar sedikit ya udah. Karena mungkin tadi minumnya cuma sedikit ya mungkin dikeluarkan sedikit. Nah tapi kalau minum aja ya pasti dikeluarkan banyak dong. Nah jadi bikinkan dia jadi kayak punya alarm bahwa dia harus mengeluarkan. Jadi tidak pernah yang namanya kencing itu akan tertampung di dalam untuk jangka lama. Nah sehingga kuman tidak berubah. Nah itu dia. Kita lanjut lagi dok, untuk mencegah agar tidak terjadi gagal ginjal itu apa nih dok, tipsnya lah dok? Iya, jadi kalau kita balik kembali bahwa semua akar masalah dari penyakit ginjal itu adalah karena pola hidup kita bilang ya. Ini kan terutama yang tua, yang muda nih kita bahas ya. Nah tentu ya sebenarnya kembalilah ke alam ini. Nah kembali ke yang alami maksudnya ya alami. Nah kita nggak usah nyebut brand ya misalnya. Nah kalau dulu, zaman dulu nih, nah sayur, buah, nah itu kan semuanya kan pakai pupuk kandang, pupuknya pupuk alami. Nah kalau sekarang semua pakai kimia, ya kan artinya ya mungkin, nah itu juga salah satu penyebab. Dari gagal ginjal. Kan kalau orang dulu bilang kalau milih sayur yang ada ulatnya, itu lebih bagus karena berarti ulat saja nggak mati mau. Nah kalau kita kan kalau nggak beli ke supermarket, nah yang udah cantik-cantik, mulus-mulus, nah padahal logikanya mungkin ya. Kenapa kok bisa mulus? Betul juga. Nah, kenapa dia bisa cantik? Nah, mungkinkah di situ ada misalnya pestisida yang berlebihan, misalnya, nah atau ada pengawet yang berlebihan. Kenapa buahnya tetap cantik, mulus, seger gitu? Nah, mungkin itu ya. Nah, jadi artinya coba deh kembali kita kepada yang alami, misalnya. Kemudian, tapi kan dok, masa sih nggak ngikuti tren? Nah masa sih nggak minum kita nggak minum ke kafe? Masa sih nggak makan yang kekinian? Betul. Boleh silahkan, tetapi jangan berlebihan. Artinya sesekali boleh. Nah karena bagaimanapun juga kan yang namanya kita mau menikmati hidup, bikin bahagia, itu kan meningkatkan endorfin. Betul, hormon endorfin itu juga akan mematikan, membunuh sel-sel kanker, sel-sel jahat kan. Nah tetap dong artinya kita perlu bahagia. Nah tetapi sesuatu yang berlebihan pasti ujung-ujungnya menimbulkan penyakit. Nah jadi kalau memang misalnya aduh ini kan lagi pesta dok, oh ini kan lagi lebaran dok, nah ya masa sih nggak makan ke rumah saudara ini, ke rumah saudara ini, silahkan. Nah itulah kenapa ajaran kita ada puasa sunah. Puasa untuk sunah membersihkan itu loh. Untuk bahwa tadi Anda udah makan banyak loh. Ayo untuk menetralkan netralkan dengan berpuasa. Betul. Misalnya kan itulah kenapa kemudian muncul kan intermittent fasting. Nah, sebenarnya kan itu untuk mengistirahatkan organ tubuhmu. Betul. Sudah engkau bebani terus menerus, ayo dong istirahatkan. Nah, ketika dia beristirahat tentu dia akan memecah yang cadangan-cadangan karena kan jantung butuh
makanan, Iya, betul, otak betul. butuh makanan. Dari mana dong makanannya? Hmm. Dipecah lah tadi lemak-lemak yang tadi ada di liver, Oke. yang di jantung. Iya. Nah, itu jadinya artinya kan kita diminta juga berpuasa atau Mm-mm. intermittent fasting lah Iya, kita bilang istilahnya. Benar. Kemudian puasa terus menerus nggak sanggup lah dong. Nah, ayo dong olahraga. Iya. Nah, artinya kalau Anda makan, nah bakar dong yang Anda makan sehingga yang masuk dengan yang keluar itu seimbang. Balance, Nah, iya. kalau seimbang tentu tadi nggak Tidak akan masalah. muncul cadangan-cadangan yang tadi. Iya, Nah, iya, kalau iya. cadangannya nggak berlebih nggak muncul dong penyakit-penyakit Penyakit. yang tadi. Oke. Nah, jadi sebenarnya ya simple Mbak Intan. Simple, Nah, iya. jadi kalau misalnya, jadi berapa dong makanan saya dok? Iya, Ya. takarannya gitu Nah, dok. sebenarnya sudah ada kan aturan apa kalau kita bilang apa Betul, dari apa sunatullahnya bilang makanlah sebelum lapar, Oh, oke. berhentilah sebelum Sebelum kenyang. kenyang, Nah, iya. Tidak jangan- berlebihan Tidak intinya ya, berlebihan tetap. kan itu intinya. Iya. Jadi jangan kekenyangan. Iya, Nah, kekenyangan inilah yang sebenarnya akar awal dari semua masalah. Iya, betul. Nah, makanya ya biar jangan kekenyangan, ya jangan dong dipesan sekali banyak. Iya. Nah, dengan alasan mubazir kan dok, kalau nggak dibuang, dihabisin. kalau nggak dihabisin. Nah, itu jadi sebenarnya itu yang simpel-simpelnya Yang sih simpel, sebenarnya ya. Mbak Intan. Jadi Betul, kalau betul. prinsip-prinsip yang simpel-simpel ini dikerjakan, sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Nah, menjadi masalah karena semua jadi berlebihan. Iya. Nah, hampir semua pasien yang bermasalah ginjalnya melalui diabetes, hipertensi. Iya. Nah, ketika saya suruh kembali ke pola hidup sehat, Iya. nah alhamdulillahnya itu membaik Mbak Intan. Oke. Nah, jadi membaik. Nah, jadi ada yang saya minta puasa sunnah yang tergantung ya. Ada Iya. yang puasa sunnah Senin Kamis, Iya. ada yang saya minta puasa Nabi Daud yang Iya, selang-seling, Iya, tidak berpuasa. Nah, Iya. atau yang intermittent fasting. Iya, Nah, itu juga artinya sesuai setiap dengan hari kemampuannya ya. Iya. Jadi itu sampai 40 hari. Mm-mm. Nah, itu saya anjurkan sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Iya. Dan alhamdulillah, nah itu menunjukkan hasil yang Bagus ya, bagus. dokter, ya. Nah, jadi itulah yang artinya ya kalau kita kembali sebenarnya beban kerja ginjalmu selama ini kecapean loh. Nah, Berat ya. berat. Sudah dikasih makanan Iya. hampir 24 jam. Nggak ada olahraga. Tidak ada Iya. olahraga. Nah, kemudian minuman yang harusnya membersihkan dia itu juga minuman yang Salah ya. salah lagi. Iya. Nah, jadi ya beban kerja kan Mbak Iya, Intan. Nah, iya, jadi iya. begitu beban kerja dikurangi atau mungkin dihentikan dengan berpuasa. Nah, maka itulah mungkin Bisa yang membuat memperbaiki ya. dia pulih Pulih, kembali. Nah, jadi itu mungkin kalau kita bilang pencegahannya ya, pencegahannya secara simpelnya. Secara simpel ya. Iya. Pola makan, pola hidup sehat ya dokter ya. Waduh dok, ini memang betul-betul menarik sekali ya dokter ya. Tapi kita langsung aja nih masuk ke kolom pertanyaan yang udah masuk nih di akunnya kita, di akun Instagramnya Rumah Sakit USU ya dok. Kita coba jawab beberapa karena waktu juga udah nggak terasa banget nih sobat sehat. Oke, kita lihat ya dokter ya. Kita coba jawab nih, ada pertanyaan dok. Kadar gula yang tinggi itu apakah selalu berasal dari makanan dan minuman yang manis? Ya, jadi kalau kita bicara gula darah, nggak mesti harusnya dari gula Mbak Intan. Oh, oke. Jadi kan pasien selalu bilang, saya tuh nggak pernah makan manis. Saya nggak pernah makan yang bergula-gula loh dok. Iya. Saya nggak pernah minum teh manis. Nah, jadi nggak ada. Nah, terus dari mana dong kok tinggi gitu? Tinggi gula Iya, darahnya? Saya tanya, makan apa? Wah, saya cuma makan buah-buahan. Saya dapat pasien gitu loh Mbak Intan. Jadi dia cuma ngakunya makan buah-buahan katanya. Buah-buahan. Dalam sekian tahun terakhir itu dia cuma makan buah-buahan. Saya bilang buahnya apa? Ternyata 5 mangganya 1 hari. Pisangnya sampai nanti 5 1 hari. Nah, nanti dihitung total kalorinya Mbak Intan itu tetap saja berlebih dibandingkan kebutuhannya. Nah, total kalori yang berlebih ini kan yang dirubah menjadi gula tadi kan Mbak Intan. Jadi nggak mesti harus gula pasir. Nah, jadi dari semua kan air putih itu kan juga ada
gulanya sebenarnya di dalam Iya, itu. iya. Jadi apapun sebenarnya tetap saja ada mengandung Ada porsinya, porsi ya. gula ya. Nah, kita jangan asumsikan gula itu gula putih. Iya, Nah, tidak, tapi buah itu bagus jadi banyak gitu, nggak bisa ya nggak dokter bisa ya. juga, karena kan di dalam buah itu tetap saja ada gulanya. Nah, tapi gulanya lebih baik dong dibandingkan gula putih. Iya, Nah, betul. tetapi dalam jumlah yang besar akan menimbulkan kelebihan Iya. kalori. Nah, Oke. tetap saja kan kadar gula darah menjadi lebih besar. Lebih tinggi. Iya, Nah, jadi tetap artinya kenali kebutuhan tubuhmu. Iya. Nah, jadi kalau kebutuhan tubuhmu cuman kecil, Iya. ya nggak mungkin dong makan besar. Iya. Nah, sebagai contoh Mbak Intan, ketika kita makan sepotong pizza, Iya. nah Oke. saya sebut pizza ya, Iya, saya bilang nih, sepotong pizza, nah itu kalorinya hampir 500 kalori. Nggak cukup kalau Nah, sepotong dok. Nah, sepotong ya. Iya Nah, dokter. Bayangkan kalau Mbak Intan berat badannya cuma 50 kilo dengan kebutuhan kalori 24 jam itu hanya 1.500 Mbak Intan. Oke. 24 jam. Iya 24 jam. Sepotong kalori tadi, sepotong pizza tadi sudah 500. 500 ya. Artinya dalam 24 jam Mbak Intan itu hanya boleh makan pizza 3 potong. Yang lain-lainnya Nggak boleh lagi. makan sayur, nggak boleh Oh makan my God, buah, oh nggak my boleh God. makan nasi, nggak boleh Iya. apapun, nggak boleh karena sudah terpenuhi kan yang Dengan 3. 3 pizza tadi. Kira-kira mungkin nggak Enggak. kita Berarti berlebih terus sudah menerus ya. kalau kita Mm-mm. sudah makan nasi, pakai mie, Iya. minum teh manis. Iya. Itu satu kali makan ya Satu dokter? kali makan mie Masya karbohidrat, Allah, oke. teh manis karbohidrat, nasi karbohidrat, tambah kentang. Iya. Kan orang Indonesia kan Iya. itu dia. Nah, jadi Udah sama paketnya itu dok. nah, berapa ya kalorinya? Iya, Nah, itu dia. Jadi kalau kita kembali kenali berapa jumlah kebutuhan kalorimu. Kebutuhan Jadi kalori. kalau kalorimu cuma 1.500, Mm-mm. kamu udah makan 3 potong pizza, habis itu kamu puasa dong. Udah. Nggak boleh Nggak lagi boleh lagi hari makan ini, sampai iya. malam, nggak boleh Iya, lagi iya. Mbak Intan. Kalaupun Oke. cuma minum air putih ya seadanya kan. Iya, air itu juga putih nggak boleh juga tetap juga ada berlebih gula juga. kan sebenarnya tadi. Nah, itulah. Oke. Hmm, Wow. Benar-benar berarti tidak selalu Tidak dari selalu makanan manis, manis, ya. iya. Oke, kita lanjut lagi nih, nanti kita kasih informasi edukasi lainnya. Baik. Kita ke pertanyaan dulu ya dokter ya. Iya. Nah, pertanyaan kedua nih dok, kebiasaan begadang. Nah, katanya bisa menyebabkan gagal ginjal dok. Mm-mm. Jadi, nah itu lagu Roma Irama itu ya. Ada lagunya. Ada Iya, lagunya iya. ya, begadang jangan Iya, begadang, begadang jangan katanya. begadang, iya. Kalau ada perlunya Iya. gitu ya. Nah, ini karena ketika di rumah sakit nanti perawat komplain nih sama Iya. Dirian Med. Kami gimana ini Shift Dok malam. katanya shift malam nanti Bisa gagal ginjal. bisa gagal ginjal. Nah, Ya, itu dia oke. ya, nanti komplain. Nanti rumah sakit memblacklist saya ini kalau seandainya saya bilang begadang menyebabkan gagal ginjal. Gagal Nah, ginjal, jadi iya. seperti lagu Roma Irama, begadang boleh begadang asal Iya, ada asal perlunya ada ya. perlunya, Nah, oke. jadi begadang yang dimaksud di sini tentu ya kayak seperti ya nggak ada manfaatnya ya, artinya Oke. yang kita maksud di sini. Jadi sudahlah Anda lelah di pagi hari sampai di sore hari, kemudian Tidak istirahat tidak ya. adalah istirahat, begadang lagi. Mohon maaf, orang kalau sudah dari pagi sampai sore pasti sebenarnya lelah. Udah lelah. Nah, Iya. ketika dia sanggup, ketika dia bergadang di malam hari, biasanya dia tanda kutip kan mulai merokok. Yes. Nah, mulai minuman yang Minuman, berenergi iya, gitu kan. Nah, jadi ada dong seperti kayak dopingnya yang Yes, membuat dia tahan. Iya, betul, Nah, dokter. jadi kalau dia misalnya Anda bergadang itu dalam rangka shift malam misalnya, Iya. atau pasien atau security misalnya, Iya, nggak mungkin dong nggak ada security di rumah sakit Iya. kita. Bisa-bisa kemalingan kita kalau nggak ada security gara-gara podcast kita hari ini kan. Nah, jadi kalau memang misalnya dia begadang dalam hal seperti tadi, memang tuntutan kerja Kerja di malam hari. ya, bekerja di malam hari, balas dong besok kebutuhan Iya. istirahatnya. Pagi hari istirahat. Di pagi hari dia istirahat. Artinya sebenarnya kan dia bisa mengenali bahwa aku begadang tadi malam. Iya. Maka besoknya kenalilah bahwa tubuhku sudah harus istirahat. Nah, Oke. tapi dalam pagi, siang, sore, malam begadang lagi. Nggak tidur, Nah, kemudian tidur. pagi, siang, sore, malam begadang lagi. Iya, iya. Hampir 24 jam. Nah, begadang yang seperti ini, nah itulah yang kemudian salah tanda kutip. Oke. Kenapa? Kemudian
kan menimbulkan kelelahan. Iya, Nah, iya. denyut jantung mulai bekerja beraturan. cepat, Iya, iya. beraturan. Nah, kemudian menaikkan tekanan darah. Mm-mm. Nah, pada saat dia mengkonsumsi tadi minuman berenergi atau Mm-mm. merokok, itu juga menambah masalahnya lagi. Mm-mm. Nah, itulah sebenarnya yang kita bilang begadang yang menimbulkan masalah. Iya, iya. Nah, tapi kalau tadi misalnya ya karena dia security, nah memang itu kerjanya. Nah, Iya. tapi kan besok dia ada off-nya kan, Mm. ada istirahatnya. Nah, Iya, itu iya, ya oke. nggak masalah seperti itu. Nah, tapi kalau sudah security, besok pagi dia bekerja lagi, siang dia bekerja lagi, malam lagi bekerja lagi, Iya, iya. terus menerus Tidak ada seperti ini, istirahat, tidak ada ya. istirahatnya sama Itu sekali. yang begadang. Nah, itu yang begadang yang Tidak dimaksud baik, yang ya. tidak baik tadi. Kayak mesin cuci, Iya. 24 jam nggak berhenti, kapan nggak berhenti Rusak, kan, ya. rusak mesin cucinya. Nah, itu dia Mbak Oke, Intan. nah perlu pemahaman betul ini ya dokter ya, Mm-mm. jangan salah mengartikan. Oke, kita lanjut lagi ya dokter ya untuk pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja yang bisa merusak ginjal? Tadi kayaknya sudah ini ya dokter ya. Hampir semua ya yang masuk ke tubuh kita ini iya, ya. Iya, kita harus perhatikan ini ya dokter ya, Mm-mm. apa-apa saja yang masuk ke tubuh itu bisa yang merusak ginjal Iya. ya. Nah, pertanyaan terakhir nih dari di akun Instagramnya Rumah Sakit USU, apakah gagal ginjal bisa sembuh dok? Iya, balik lagi. Kalau memang tadi memang gagal ginjalnya itu sudah tahap akhir, yang ibaratnya kita bilang ginjalnya udah mati. Iya. Ya, gimana? Kalau udah mati mau diapain? Oh oke. Nah, makanya kalau udah mati tentu harus kita ganti. Mm-mm. Nah, itulah kenapa ada transplantasi ginjal. Oke. Nah, kalau memang misalnya donor ginjalnya nggak ada, Iya. itulah kenapa cuci darah atau cuci perut. Oh, Nah, oke. jadi karena datangnya udah dalam kondisi ginjal yang sudah mati. Iya gagal. Nah, tapi ya. kalau tadi kondisi ginjalnya masih pingsan, Iya masih pingsan. atau masih koma lah Iya, kita iya, bilang iya. ginjalnya, Mm-mm. masuk ICU. Mm-mm. Nah, dipasang ini, pasang itu. Mm-mm. Nah, itulah kenapa kemudian ada cuci darah sementara, Mbak Oh, Intan. oke, Karena dokter. tadi kan ginjalnya koma, Iya, pingsan. belum Nah, mati ya. Belum mati. Mm-mm. Jadi dia cuci darah sementara karena kena koma kan harus istirahat total. Iya, iya. Nah, iya. istirahat total di ICU. Oke. Tidak boleh di ruangan biasa kan, Mbak Iya, Intan, ha. karena dia koma. Iya. Maka kita cuci darahkan sementara. Nah, begitu dia bangun, Mm-mm. pulih, Pulih. maka tentu cuci darahnya kita stop. Oke. Nah, karena dia masih koma atau Iya. pingsan. Nah, tapi kalau cuman karena pegel-pegel ginjalnya, Mm-mm. capek, Mm-mm. lelah, ya istirahatkan dengan Iya. intermittent fasting tadi. Iya. Nah, jadi tergantung Tergantung kondisinya ya. yang mana. Heeh. Nah, masalahnya tadi pasien kan datangnya dengan kondisi yang seringkali sudah mati Iya, ginjalnya. sudah mati ya, dokter ya. Nah, dari mana tahu dok ginjalnya Mm-mm. sudah mati? Iya. Nah, seidealnya itu seharusnya dilakukan biopsi ginjal, Mbak Intan. Oh oke, Jadi, untuk mengetahui iya. seberapa kerusakan. Kerusakannya. Jadi kita ambil sedikit jaringan ginjalnya, Iya. kemudian kita lihat kalau memang struktur ginjalnya memang sudah nekrosis, artinya mati, ya memang ini udah nggak bisa ditolong. Oh oke. Nah, tapi kan tindakan ini kan fasilitasnya nggak ada. Oke, Di dokter. rumah sakit kita nggak ada nih. Iya. Nah, yang ada tuh di Adam Malik. Nah, Oke. tapi itu pun nggak semua pasien kan yang mau dilakukan di tindakan biopsi seperti ya, itu. dokter ya. Nah, makanya ya akhirnya kita seperti kayak meraba-raba. Jadi Oh. makanya seringkali kita ya udah lakukan dulu tindakan cuci darah, Mm-mm. kemudian kita evaluasi ulang. Mm-mm. Kalau mana tahu setelah kita lakukan cuci darah, Iya, fungsi iya. ginjalnya membaik, Anda menjadi lebih sehat. Nah, ini bisa saja tadi ginjalnya cuma pingsan. Iya, iya. Nah, tapi kalau misalnya dicuci darah, Mm-mm. tapi ginjalnya nggak baik-baik, Mm-mm. kencing nggak keluar-keluar, Iya, Mbak iya. Intan, tetap saja kondisinya buruk. Berarti kemungkinan ginjalnya sudah mati. Sudah mati. Nah, itulah kenapa kemudian ada yang cuci darah harus permanen, seterusnya, terus menerus seumur ya, dok, hidup. seumur hidup ya, Nah, dokter ya. tapi kalau yang pingsan tadi mungkin Masih hanya bisa, beberapa kali heeh. saja, Mbak Intan, oke. nggak mesti harus seumur hidup. Cuci darahnya tadi ya, dokter Iya, ya. betul. Note nih pemirsa ya, gagal ginjal tuh bukan gagal hidup gitu ya, dokter ya. Ada satu lagi tadi nih dok, pertanyaan dari orang dalam nih dok. Iya, Satu lagi boleh ya dokter ya. boleh. Dok, ini satu lagi nih menyambung yang tadi udah dokter kita sharing tadi dok di awal. Sebenarnya kebutuhan protein satu hari itu berapa dok? Kalau misalnya tadi kan mungkin yang nge-gym ini katanya Iya. susu proteinnya
bagus ini kan protein, ini kan bagus gitu, tapi mungkin mereka nggak tahu tuh sebenarnya itu sudah berlebih atau memang normal gitu ya dok. Itu kebutuhannya satu hari berapa. Dan untuk yang suntik putih tadi ya dokter ya, untuk whitening itu kan katanya aman dok, sudah di note gitu di klinik-klinik atau mungkin dokter gitu juga bilang ini aman. Nah itu beneran aman atau gimana dokter? Iya. Jadi kalau kita bilang berapa sih kebutuhan protein saya, secara normal itu sebenarnya kebutuhan protein itu kan 1 gram per kilogram berat badan. 1 gram per kilogram berat badan. Nah, jadi gimana menghitungkan yang 1 gram per kilogram berat badan? Kalau misalnya kita 50 kan artinya 50 gram. Iya. Nah, 50 gram ditransferkan berapa ikan, berapa telur. Ya itu kan saya nggak hafal ya. Nah, betul. Artinya kan kembali ayo kita tengok telur itu satu butir telur itu berapa gram. Nah, misalnya ketika Anda makan ayam 1 potong berapa gram. Nah, totalkan. Jadi kalau artinya berat badanmu 50 gram, artinya cuma 50 gram protein dong yang boleh masuk ke tubuh kita. Nah, itu idealnya. Nah, sekarang kembali kita udah kelebihan cadangan apa enggak? Dilihat lagi cadangannya gimana ya. Jadi maka nanti ada yang namanya penyesuaian namanya Mbak Intan. Jadi kalau misalnya Anda orangnya nggak bekerja berat, cuman duduk aja dari pagi sampai sore. Nah terus malam juga nggak berolahraga, ini harus dikurangi. Artinya kan pengeluaran akan berkurang kan tuh artinya. Nah itu misalnya nih. Nah atau dihitung berat badannya udah berlebih. Nah misalnya overweight atau obesitas misalnya. Nah ini kan juga nggak bisa kita ikuti yang 1 gram per kilogram berat badan. Justru kita harus kurangi karena kan kita mau mengurangi yang overweightnya tadi. Nah maka ada faktor-faktor penyesuaian namanya Mbak Intan. Dari kebutuhan tadi ya. Dari kebutuhan itu. Jadi kalau memang misalnya berat badan kita itu ideal, sudah ideal. Oke, kita bisa melakukan yang 1 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau misalnya tadi aktivitas kita kurang, kemudian kita udah overweight, kita banyak cadangan, itu nggak bisa kita berlakukan yang 1 gram ini per kilogram tadi ya. Per kilogram berat badan ini. Nah, tapi kalau misalnya Anda sangat aktif, misalnya tadi kan misalnya olahraga dan segala macam, misalnya, kemudian Anda sudah kurus nih, kurus. Bisa Anda tingkatkan kebutuhan protein ini. Oh gitu. Nah, karena kan cadangannya nggak ada, karena kurus kan. Nah, sementara kan artinya nggak sesuai dengan berat badan ideal, karena saking kurusnya atau saking aktifnya. Nah, jadi yang dimakan lebih sedikit dibandingkan yang keluar. Nah, tentu jumlahnya tidak lagi 1 gram, bisa 1,5 gram. Nah, per kilogram berat badan. Nah, itu kembali disesuaikan dengan aktivitas. Tadi ada namanya faktor-faktor koreksi namanya. Nah, itu untuk yang kebutuhan protein tadi. Nah, itu pastikan lagi Anda itu normal nggak ginjalnya. Nah, itu karena kan protein itu kan tetap saja nanti akan dilakukan saringannya ke ginjal. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah mengalami gangguan fungsi ginjal, maka jumlah yang 1 gram per kilogram berat badan tadi itu nggak bisa Mbak Intan, harus lebih rendah. Nah, jadi ada yang cuma 0,4, 0,2, 0,6 atau 0,8. Nah, 0,2, 0,4, 0,6 atau 0,8 ini itu tergantung dari derajat beratnya ginjalnya tadi, gangguan fungsinya ginjal tadi. Nah, jadi kalau mungkin cuma stadium 4, mungkin 0,8, 0,6. Tapi kalau tadi udah stadium misalnya, nah itu yang tergantung. Itu yang kita atur kembali kalau fungsi ginjalnya nggak bagus Mbak Intan. Nah, jadi kalau normal misalnya fungsi ginjal normal, berat badan ideal. Nah, terus ada olahraganya itu 1 gram per kilogram berat badan Mbak Intan per 24 jam. Per 24 jam. Tapi tetap nih berarti setelah kita melihat secara fisik kita keadaannya. Tetap harus cek juga nih ke dokter ya. Tetap apapun ceritanya medical check up sebenarnya. Kita hitung dulu berat badan ideal kita sebenarnya berapa Mbak Intan. Kalau udah nggak ideal, ya kita harus capai yang idealnya itu. Baru berlaku yang 1 gram per kilogram berat badan tadi. Nah, kalau yang untuk vitamin C, nah artinya suntik whitening katanya kan suntik putih. Nah, sering kan yang dibilang aman gitu kan. Ya, kembali kalau misalnya itu melebihi, kalau ginjalmu misalnya sehat,
ya mungkin 1 kali 2 kali ya nggak masalah ya Mbak Intan. Nah tapi kalau misalnya sudah ada masalah ginjal, nah ginjal sudah tidak mampu mengeluarkan kelebihan itu, nah tentu akan menumpuk kan di dalam badan. Maka vitamin C yang berlebih itu kan menjadi hiper. Nah, hiper juga menjadi, nah hiper ini akan menyebabkan gangguan kembali. Nah coba lihat kencing kita kalau misalnya habis minum, misalnya makan atau minum vitamin C yang dosis tinggi, kuning kan warnanya. Nah itu tandanya ginjal berusaha kan mengeluarkan kelebihannya. Nah kalau ini terus menerus setiap hari, nah beban kerja kan jadi berat. Nah makanya tentu kan kembali kalau memang dosisnya benar, nah dikerjakan sesuai dengan benar, ya mungkin tidak ada masalah ya Mbak Intan ya. Nah tetapi kalau tadi misalnya dosis tidak benar atau kita punya gangguan fungsi ginjal, nah ya ini yang mungkin menjadi masalah yang kita khawatirkan. Ini kan overclaim ini. Nah dia bilang tidak apa-apa, ada apa-apa, ya aman, ternyata ada apa-apa. Nah ini kan yang kita nggak bisa pastikan. Kita nggak bisa pastikan. Nah jadi ya kembalilah sebenarnya. Nah, kembalilah tadi jangan instan. Nah, karena kalau instan pasti sebenarnya ya ada efeknya. Nah, jadi kalau bisa ya, kalau memang kepingin putih ya mungkin pelan-pelan aja mungkin. Mungkin dosisnya, itu ya dosisnya mungkin. Nah, jadi benar-benar berdiskusilah sebenarnya dan pastikan juga kembali fungsi ginjalnya bagus atau tidak. Nah, seperti ada contoh kasus pada waktu itu pernah, kalau mungkin Mbak Intan pernah dengar, ada salah satu merek susu ditarik peredaran karena katanya bisa menyebabkan batu ginjal. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir bukan susunya yang menyebabkan batu ginjal Mbak Intan. Susu itu mengandung kalsium tinggi. Nah, kan kadang-kadang high kalsium katanya kan Mbak Intan. Nah, ternyata pasien pasien yang katanya itu nggak mengecek kadar kalsiumnya. Jadi udah kalsiumnya tinggi, dia mengkonsumsi kalsium tinggi, maka kalsium yang tinggi tadi terbentuklah batu. Nah, kan tadi kan ceritanya kalsium bisa menyebabkan pengapuran kan. Nah, pengapuran mengendap di ginjal jadi batu ginjal. Betul. Jadi kalau konsumsi kalsiumnya sesuai dengan kebutuhan, ya enggak dong harusnya. Karena kan tubuh punya mekanisme yang kalau dia berlebih pasti dibuang. Nah, kalau dia berlebih sekali pasti akan disimpan dalam cadangan. Nah, tapi kalau udah berlebihan sekali, nah pasti dong kemudian itu tadi yang menyebabkan jadi batu ginjal. Nah, jadi itulah kalau misalnya kenapa kok bisa saya jadi batu ginjal gara-gara minum susu nggak? Nah jadi sebenarnya mungkin kalsiumnya udah tinggi, diminum lagi yang susu kalsium tinggi, makin tinggi dong kalsiumnya. Betul. Nah barulah terbentuk kemudian jadinya batu ginjal. Itu mungkin ya Mbak Intan. Berarti harus tetap berkonsultasi kepada ahlinya nih, dokter. Jangan asal konsumsi, asal memakai gitu ikut tren sebenarnya. Tren. Terus self diagnose sendiri gitu. Aku ini cocok gitu. Betul. Nah, biar sehat minum susu kalsium tinggi, biar jangan tulang rapuh. Tapi nggak tahu kalau kalsiumnya udah tinggi. Itu dia kan. Oke, baik dokter, kita udah selesai nih dok, sudah di penghujung acara podcast kita nih. Mungkin boleh sedikit dokter tambahin untuk materi bahasan kita sore ini dokter. Jadi kalau kita bilang closing mark-nya itu sebenarnya ya tadi bahwa penyakit ginjal kronis itu, kalau kita bilang penyakit ginjal ya kronis kalau akut kan beda lagi ya. Nah kalau misalnya gagal ginjal itu sebenarnya dapat dicegah. Nah jadi untuk mengobati, apalagi misalnya kalau udah sampai stadium akhir itu menjadi berat ya Mbak Indan. Nah pasien harus cuci darah, mungkin harus transplantasi ginjal gitu. Nah tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah itu dia. Nah mencegah sebenarnya kan simple seperti tadi yang kita sebutkan bahas tadi, bahwa hanya menjalankan pola hidup sehat. Nah asal pola hidup sehat ini dilakukan, insya Allah penyakit ginjal itu nggak akan terjadi sama kita. Karena bagaimanapun ginjal itu adalah organ yang paling kuat sebenarnya. Jadi kalau misalnya organ lain yang sudah kena, ginjal itu masih bisa bertahan. Nah tapi kalau dia sudah kena, maka amburadul lah semua organ lainnya. Lain, maka mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah kalaupun akhirnya saat ini kita sudah gagal ginjal, bukan berarti
Anda sudah gagal hidup. Iya. Nah, jadi kan makanya kan dibilang gagal ginjal bukan gagal hidup, Iya. gagal ginjal bukan gagal pikiran. Iya, Nah, betul. gagal ginjal bukan berarti Anda tidak bisa mengerjakan apapun. Iya. Nah, Anda mungkin gagal ginjal, tapi dengan tindakan dialisis atau mungkin ya misalnya transplantasi, Anda kembali bisa menjadi orang normal. Iya, iya. Nah, jadi tapi dengan catatan tetap saja pola hidup sehat harus dijalankan. Oke. Nah, sobat sehat, kita udah sampai nih. Iya. Terima kasih banyak dokter, Sama-sama. sudah sampai di bagian akhir nih ya dokter ya. Terima kasih banyak tips-tipsnya, edukasinya dokter. Semoga terus menginspirasi dokter ya. Amin. Sobat sehat Rumah Sakit USU, kita sudah selesai nih acara podcastnya. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan tentang kesehatan kita, dan tentunya terima kasih juga untuk pengikut kami, followers kami di akun Instagramnya Rumah Sakit USU dan juga penonton YouTube channelnya Rumah Sakit USU. Dan jangan lupa sobat sehat yang ingin memeriksakan kesehatan, datang langsung ke Rumah Sakit USU. Pelayanan berkualitas, nyaman dan bersahabat. Saya Intan Siregar pamit undur diri, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat siang.